Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, "Hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita." Lalu Dajjal mengatakan, "Siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang." Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, "Wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati." Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, "Hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia." Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang bermuka adalah Dajjal, adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya. Dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, "Hai muslim, ini Yahudi." Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran. Sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah. Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga. Dan ini kebodohan, ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi layla wa lahdhiha idh ramaka wa tarat ar-ruhu shawqan limarta'i